Penduduk Sambas paham, hutan Sungai Bening bukan tempat untuk orang penakut. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, daun-daunnya menutupi sinar matahari. Bisikan-bisikan seperti menari di tiup angin. Bisikan tentang roh, tentang mata yang tak terlihat yang mengawasi. Ada yang bilang hutan itu menyimpan rahasia. Rahasia yang lebih baik tidak diganggu. Deki pernah mendengar cerita itu. Dia menertawakannya. Dia orang yang praktis. Dia tidak percaya cerita hantu. Hutan itu tidak membuatnya takut. Sampai sungai terlambat. Deki dan teman-temannya merencanakan perjalanan. Sehari di hutan, memancing di tepi sungai. Kesempatan untuk bersantai, untuk menikmati keindahan alam. Mereka berbicara tentang petualangan yang akan datang, penuh antusiasme dan semangat. Mereka mempersiapkan peralatan mereka dengan hati-hati, memastikan semuanya siap untuk hari yang sempurna. Mereka berangkat pagi-pagi, penuh tawa dan kegembiraan. Langkah mereka ringan, semangat mereka tinggi. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Hutan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Cahaya matahari menyelinap melalui pepohonan, menciptakan pemandangan yang memukau. Udara segar dan suara alam menambah keajaiban perjalanan mereka. Ketenangan yang menipu menyelimuti mereka. Hutan tampak tenang, namun penuh dengan kehidupan yang tersembunyi. Mereka merasa damai, seolah-olah dunia luar tidak ada. Teman-teman itu sampai di tempat mereka. Mereka menemukan tempat yang sempurna di tepi sungai, ideal untuk memancing dan bersantai. Mereka mulai menyiapkan peralatan mereka dengan penuh semangat. Mereka melemparkan kail mereka dan menunggu. Waktu berlalu, matahari mulai terbenam. Deki memutuskan untuk menjelajah. Jalan-jalan sebentar, pikirnya. Dia akan segera kembali. Sementara teman-temannya tetap memancing, Deki merasa panggilan petualangan yang lebih besar. Dia meninggalkan teman-temannya di tepi sungai. Dengan langkah mantap, dia mulai menjelajahi hutan yang lebih dalam. Penasaran dengan apa yang mungkin dia temukan. Dia masuk lebih dalam ke hutan. Setiap langkah membawa dia lebih jauh dari teman-temannya dan lebih dekat ke misteri yang menunggu di dalam hutan. Cahaya mulai meredup, pepohonan semakin lebat, jalan setapak yang tadinya familiar menghilang. Deki merasa merinding. Dia berbalik, tapi jalan itu hilang, kepanikan melandanya. Dia tersesat, dia memanggil teman-temannya. Suaranya ditelan oleh pepohonan, hanya keheningan yang menjawabnya. Deki sendirian. Dia berjalan tanpa tujuan, setiap langkah membawanya lebih dalam ke pelukan hutan. Bayangan-bayangan tumbuh semakin panjang, berputar menjadi bentuk-bentuk yang mengancam. Malam tiba, hutan menjadi hidup, suara-suara aneh memenuhi udara. Angin berhembus pelan, membawa bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Hutan ini menyimpan rahasia yang gelap. Bisikan-bisikan seperti datang dari pepohonan itu sendiri. Jantung Deki berdebar kencang. Dia tidak sendirian. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menolak kehadirannya. Dia bisa merasakan tatapan mata tertuju padanya. Lalu dia melihat mereka. Sosok-sosok mengintai dalam kegelapan. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, hampir tidak terlihat. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mereka berbicara kepadanya. Suara mereka bergema di kepalanya, membuatnya merasa pusing. Suara mereka dingin, tidak seperti manusia. Mereka berjanji untuk membantunya. Tapi ada sesuatu yang salah. Janji mereka terdengar seperti jebakan. Tapi kata-kata mereka dipenuhi kejahatan. Deki bisa merasakan niat buruk di balik setiap kata. Deki mundur, rasa takut mencekik tenggorokannya. Dia berlari. Dia tidak tahu kemana harus pergi, hanya tahu bahwa dia harus menjauh dari mereka. Dia berlari sampai dia jatuh, kelelahan dan ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Hutan ini tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Hari berganti malam. Deki mengembara tanpa tujuan, tersesat di antara pepohonan yang menjulang tinggi dan bayangan yang menakutkan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah hutan itu sendiri mencoba menahannya. Dia lemah karena lapar dan haus. Bisikan-bisikan itu mengikutinya. Suara-suara aneh yang berbisik di telinganya membuat bulu kuduknya meremang. Dia merasa seperti diawasi, tetapi tidak ada yang terlihat. Sosok-sosok itu muncul dalam mimpinya, bayangan gelap yang menghantui setiap tidurnya. Dia kehilangan harapan, merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Lalu, tiba-tiba seperti saat itu dimulai, dia keluar dari hutan. Cahaya matahari menyambutnya, memberikan harapan baru setelah kegelapan yang panjang.
Dia ditemukan oleh penduduk desa yang terkejut melihat kondisinya yang mengenaskan. Mereka segera membantunya. Mereka membawanya kembali ke rumah mereka. Mereka merawatnya hingga pulih, memberikan makanan dan minuman, serta tempat untuk beristirahat. Jackie menceritakan kisahnya kepada mereka tentang bisikan-bisikan dan bayangan yang menghantuinya di dalam hutan. Beberapa orang menganggapnya sebagai kegilaan. Yang lain percaya, teringat akan cerita-cerita lama tentang hutan itu. Mereka tahu rahasia hutan Sungai Bening, tempat yang penuh misteri dan cerita-cerita menakutkan. Jackie membawa pengalaman itu bersamanya, sebuah pelajaran berharga tentang keberanian dan ketakutan. Sebuah pengingat yang mengerikan tentang kekuatan hutan yang selalu mengintai di balik bayangan. Bisikan-bisikan itu masih menghantui mimpinya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin di malam hari. Dia tahu dia beruntung bisa lolos, merasa bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan padanya. Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi di hutan? Apakah ada kekuatan gaib yang bermain di sana? Apakah itu semua nyata atau hanya khayalan Jackie? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya, tanpa jawaban yang pasti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah nyata selanjutnya.